adalah a quality of a surface atau kualitas sebuah permukaan. Jadi ini erat banget hubungannya sama salah satu indera kita, yaitu indera peraba ya. Untuk bisa memahami tekstur, untuk bisa merasakan tekstur, kita harus touch and feel. Tubuh manusia itu penuh dengan sensor-sensor yang bisa menerima tekstur ini dari vibration dan pressure. Ini grafik yang menunjukkan apa aja sih yang berperan penting dalam proses kulit kita itu touch and feel, merasakan tekstur. Ada free nerve endings, yang ini ada di hampir sekujur tubuh kita ya. Kalau kalian menyentuh benda-benda yang panas, benda-benda yang dingin, nah ini dia nih, dia mengirimkan pesan ke otak kita. Nah terus ada juga yang biru-biru ini sama yang ini terhadap sentuhan-sentuhan nih, dia bisa merasakan sensitivitasnya underneath our skin ya. Mereka bekerja banget nih. Yang paling sensitif itu yang ini, Pacinian corpuscle, sensitif terhadap vibration and pressure. Dan adanya paling banyak itu cuma di kulit-kulit jari-jari kita, jari tangan dan jari kaki. Jari-jari kita itu sensitif merasakan tekstur ya, dibanding area kulit yang lain. Kulit kita bisa merasakan sensitivitas sampai benda-benda yang microscopic, ukurannya itu 13 nanometers atau setebal rambut kita. Makanya kalian kalau lagi nyapu suka ngerasain kan tuh, kalau masih ada kotor gitu, masih ada debu-debu, kakinya masih berasa kan? Di mikroskop bentuknya kayak gini nih. So as you know, semua benda di sekitar kita ini ya sebetulnya vibrating, karena selalu ada reaksi-reaksi terhadap gaya tarik bumi. Walaupun kelihatannya itu kayak tidak bergerak, tapi sebetulnya every little things in this world is vibrating. Tadi yang aku bilang, quality of a surface. Quality yang seperti apa sih? Banyak banget kalau misalnya mau disebutin satu-satu, dari yang smooth, ya kan, halus gitu, hard, ini yang rough, ini yang tajam-tajam, tapi dalamnya empuk. Kalau kalian perhatikan di alam juga banyak banget tekstur, daun-daun, rumput-rumput, semuanya ya, batang pohon. Terus bisa juga tuh dari yang butiran sehalus garam sampai yang sebesar biji-bijian. Sentuhan-sentuhan ini ya memberikan efek-efek emosi yang berbeda-beda. Dia sama-sama centong, tapi materialnya beda. Yang satu stainless steel, yang satu kayu. Menurut kalian yang mana yang lebih halus? Yang mana yang lebih keras? Yang mana yang lebih kuat? Jadi setiap material memiliki keunikan-keunikan sendiri dengan teksturnya dia. Dan itu bisa yang kelihatan, bisa yang harus dirasakan juga. Kegunaannya apa sih tekstur ini? Sandpaper, tas amplas. Kalau di pertukangan dipakai untuk menghaluskan permukaan kayu, besi juga, tergantung jenis amplasnya. Ini adalah dinding yang ada di studio DJ-nya Maxi. Semakin banyak tekstur, semakin dia bisa meredam suara. Jadi ini fungsinya untuk peredam suara. Nah, terus ini anduk. Kalian suka bertanya-tanya nggak sih, kenapa kok anduk bentuknya kayak gini ya gitu? Nah, karena zaman dulu kan belum ada yang namanya microfiber tuh. Jadi pakainya kayak gini. Fungsinya untuk apa? Supaya dia bisa menyerap banyak air. Karena kan dia banyak permukaannya tuh, semakin banyak tekstur kan permukaannya semakin banyak kain-kainnya. Ini untuk menyerap air nih. Jadi supaya kalau kita habis mandi, pakai anduk, keringnya gampang. Nah, ini untuk membantu tunanetra. Kalian suka perhatikan nggak kalau di MRT atau di tempat-tempat umum suka ada kayak gini? Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak ya, tapi kalau di Singapura ini banyak banget. Kayak di MRT tuh ada, terus di jalan-jalan di tempat yang ada lampu penyeberangan tuh pasti ada kayak gini sebagai penunjuk jalan, pengarah jalan. Masih untuk tunanetra juga, yaitu Braille alphabet. Jadi orang tunanetra tetap bisa membaca. Gimana cara bacanya? Dengan merasakan, meraba bentuk-bentuk titik-titik yang timbul. Tekstur itu ada yang tactile atau the real texture, artinya beneran kerasa tuh bentuknya. Yang kasar ya beneran kasar, yang halus ya beneran halus kalau kita pegang. Sebutannya tactile. Ada juga yang sebutannya visual. Visual itu dia not the real textures. Bisa juga berupa visual illusion. Contohnya kayak apa? Kayak gini. Ini seolah-olah kayak batang kayu, padahal sebetulnya cuma sketsa aja. Ini namanya tekstur yang visual. Contoh lain ini, sama-sama apel, tapi diisi dengan teknik-teknik penggambaran yang berbeda. Itu kayak kayu, Mami. Ini seperti kayu. Kalau di karya seni, cara-cara untuk memberikan efek tekstur itu banyak banget. Salah satunya adalah hatching atau diarsir. Nah, ini contoh hatching. Ini memberikan tekstur yang berbeda-beda. Ini karyanya Claude Monet, Water Lilies. Claude Monet termasuk salah satu seniman yang menggunakan banyak sekali efek-efek tekstur di dalam lukisan-lukisannya. Very rich of textures banget gitu lukisan-lukisannya. Hanya dengan warna
warna, value, dan dengan shape bisa menciptakan tekstur. Contoh lain Vincent van Gogh. Vincent van Gogh juga menggunakan very rich textures. Ini A Pair of Old Shoes 1888. Kalau kalian perhatikan dengan permainan warna, value, terus bentuk-bentuk, dia menciptakan tekstur di sini. Kayak lantainya seperti bertekstur, ya kan? Terus sepatunya kelihatan nih, karakteristik sepatunya itu materialnya yang udah lusuh, udah tua, kotor. Jadi kelihatan banget. Cypress 1889. Kelihatan ya teksturnya di sini. Selain menggunakan efek pewarnaan, dia juga menggunakan tekstur dari si catnya itu sendiri. Kerasa gitu kalaupun kita pegang. Kalau ini catnya nggak terlalu tebal kayak yang tadi ya, tapi dari warna-warna dan value dia menciptakan tekstur itu. Mulberry Tree at Saint Remy. Di sini dia menggunakan teknik value yang sangat kuat sekali, makanya bisa kelihatan seperti bertekstur lukisannya ini. Lukisan yang lain juga yang menggunakan value. Dia juga menggunakan value di sini untuk menciptakan tekstur yang terlihat sangat rough gitu. Contohnya kayak di pohon-pohon ini. Nah, kalau yang tactile tuh kayak gini, beneran kalian bisa pegang gitu. Beneran bisa dirasakan dengan tangan. Hari ini kita mau membuat karya seni tactile art. Inspirasi yang mana yang bisa kalian ambil menyesuaikan dengan materi yang kalian miliki. Vincent van Gogh kan banyak melukis pohon-pohonan, landscape, kayak gini. Inspirasinya dari karyanya Vincent van Gogh, objeknya tree atau pohon.